ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Itu juga sangat langka. Kemurahan hati rela menanggung penderitaan, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, memberikan apa yang lebih kepada orang lain. Sabda Yesus pada hari ini, poinnya ada di situ. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar dunia ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Mampukanlah kami untuk mewujudkan dan memperjuangkan keadilan, perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih demi terciptanya damai sejahtera yang sejati dan terwujudnya peradaban kasih ekologis. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini masih melanjutkan rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Fondasinya adalah sabda bahagia. Pada bagian ini kita diajak untuk menerjemahkan fondasi sabda bahagia yang menyatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hati. Kemurahan
Kemurahan hati tentu tidak lepas dari cinta kasih. Orang yang murah hati dengan penuh cinta kasih tidak akan melawan kejahatan dengan kejahatan. Persis itu yang disabdakan Yesus pada hari ini. Memang kalau dihayati secara harafiah, ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri, itu juga sangat langka. Kemurahan hati rela menanggung penderitaan, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, memberikan apa yang lebih kepada orang lain. Sabda Yesus pada hari ini, poinnya ada di situ. Kalau kita sungguh mau mengalami kebahagiaan, janganlah menyimpan dendam. Dendam itu hanya akan menggerogoti hidup kita. Alih-alih kita diajak untuk murah hati, memberikan pengampunan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan pengampunan dan cinta kasih. Kemurahan hati hadir saat kita mengampuni. Yesus pada kesempatan lain bersabda, mengampuni bukan hanya 7 kali 7, tetapi 77 kali 7 kali, yang bermakna pengampunan tanpa batas. Persis disitulah kemurahan hati dihadirkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita juga diajak untuk memberikan kemurahan hati, bahkan termasuk ketika ada hal-hal yang bersifat material sekalipun, mungkin juga finansial. Karena Yesus bicara tentang pinjam meminjam, ada yang meminjam, berikanlah. Dan jangan pernah berharap barangkali pinjaman itu dikembalikan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk berani hidup dalam kemurahan hati, dan kita akan mengalami kebahagiaan sebagai putri putra Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kemurahan hati bisa diwujudkan dalam berbagai macam cara. Secara rohani, kemurahan hati melalui pengampunan, melalui cinta kasih, memahami orang yang mungkin tidak suka pada kita, berbuat jahat pada kita. Orang Jawa mengatakan, sa api-api wong ono eleke, sa ele-ele wong ono apike. Kehidupan menjadi lebih seimbang, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menjustifikasi orang lain sebagai negatif. Kemurahan hati secara rohani diungkapkan dengan cara itu. Secara sosial, material, kemurahan hati diungkapkan dengan memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberikan damai sejahtera, keadilan. Dan ini tidak mudah, sama tidak mudahnya dengan hal yang bersifat spiritual, demikian juga yang bersifat sosial. Tetapi yang tidak mudah itu, ketika kita bisa melakukannya, persis itulah nilai plus kita sebagai putri putra Bapa, sebagai murid-murid Kristus. Kita saling mendoakan diberi rahmat untuk mampu mewujudkan damai sejahtera, keadilan, cinta kasih melalui tindakan-tindakan murah hati sekecil apapun. Kalau kita lakukan dengan cinta yang besar, menjadi persembahan bagi Tuhan. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam